Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang buah roh, tapi bagian yang pertama, yaitu bicara tentang kasih. Ya, bisa klik di sini. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33, di situ dikatakan bahwa jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jika suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka jadi semuanya ditentukan. Kita bisa mengenalnya dari apa? Dari buahnya. Nah, saudara-saudara, kita melihat di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih. Kita akan belajar satu kata ini, yaitu kasih. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, menurut Bapak Ibu, istilah kasih sering kita dengar enggak? Sering. Berarti Bapak Ibu paham apa itu kasih menurut Bapak Ibu? Kok senyap? Gimana Bapak Ibu? Kasih memberi, tidak meminta balas. Wes, kasih itu memberi gitu ya Pak ya? Iya, memberi deposito, memberi utangan gitu ya Pak ya? Pokoknya memberi gitu ya Pak ya? Memberi ya. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Apa itu kasih? Kebaikan yang tidak terpatahkan oleh keburukan. Kebaikan yang tidak terpatahkan oleh keburukan. Ya bahasanya cukup tinggi ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang lainnya bisa memahami. Ya. Ada yang lain Bapak Ibu? Tadi saya dengar. Kasih rendah hati kata itu. Kasih itu rendah hati. Nanti poinnya ada sendiri. Buah roh itu kan. Nanti ada yang lainnya. Kasih itu rendah hati. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Merangkul, mengayomi. Merangkul. Ya. Hati-hati dengan kata merangkul. Kalau itu bukan istrinya sendiri itu bahaya. Iya. Oke. Bapak Ibu tentunya punya definisi yang berbeda-beda, tapi inti atau maknanya itu sama. Apa itu kasih? Kita lihat bagaimana ukuran dunia mendefinisikan tentang apa itu kasih. Yuk kita lihat di sini. Ya, pandangan umum tentang kasih yang pertama, kasih itu berbicara tentang hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik. Kenapa kamu kasih dia? Kenapa kamu tolong dia? Kenapa kamu memberi dia? Orangnya baik, Pak. Orangnya baik. Kalau orang itu suka tolong saya, ya wajar Pak, saya harus juga tolong. Ini ukuran umum. Dunia memiliki definisi tentang kasih itu seperti itu. Hubungan timbal balik. Kenapa kamu gak mau ngasih dia? Orang yang gak pernah tolong saya kok Pak, ya biarin. Itu dunia. Yang berikutnya yang kedua, bahwa kasih itu berbicara sentuhan hati atau perasaan. Gak enak Pak kalau gak datang, karena dia saat sedih, kami saat sedih mereka datang ke tempat kami. Gak enak Pak. Ini bicara perasaan. Itu nilai atau ukuran atau standar dunia. Nah saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22, tetapi buah roh itu yang pertama adalah kasih. Seperti apa makna kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu? Kita lihat klip. Untuk memahami kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya sangat berbeda nilainya, standarnya dengan ukuran dunia. Kalau dunia mendefinisikan
sebaliknya. Itu hubungan timbal balik. Perasaan jalan di situ. Tapi bagaimana istilah kasih yang dikerjakan oleh Roh Kudus, apakah sesuai dengan standar dunia? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Sangat berbeda. Makanya kalau kita bicara tentang kasih di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, ternyata nilainya di atas nilai pada umumnya. Dan tidak akan mungkin orang sanggup melakukannya. Hanya orang yang beriman kepada Kristus yang sanggup melakukannya. Kenapa demikian? Perhatikan di sini. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 itu merupakan dasar fondasi kenapa kita mampu mengasihi seseorang. Perhatikan, kita mengasihi karena siapa yang lebih dulu mengasihi Bapak Ibu? Bukan kita? Bukan. Dasar kita sanggup mengasihi orang ternyata di sini adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi saya, maka saya sanggup mengasihi siapa saja. Di tempat lain tidak pernah ada. Makanya tempat lain mendefinisikan kasih adalah ukurannya hubungan timbal balik. Tapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan dengan jelas bahwa dasarnya karena Allah sudah mengasihi kita, maka itu yang menjadi sebuah teladan bagi kita untuk sanggup mengasihi sesama kita. Amin. Nah, yang kedua, bentuk kasih itu apa sih yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu? Kasih yang tentunya berbeda dengan ukuran dunia. Ternyata di dalam Yohanes 3 ayat 16 di situ jelas sekali bentuk atau bukti kasih Allah dinyatakan apa? Karena begitu besar, sebesar apa? Sebesar apa Bapak Ibu? Perhatikan di situ. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus ada bukti. Maka kita lihat di sini. Saya tanya kepada Bapak Ibu, terang dikatakan terang jika ada? Halo? Terang bisa dikatakan itu terang kalau ada? Itu pasti. Tidak bisa kita mengatakan itu terang tetapi nggak ada kegelapan. Itu nggak bisa Bapak Ibu. Dikatakan itu kasih kalau ukurannya itu jelas. Dikatakan itu kasih di dalam Kristus kalau itu ada. Bapak Ibu bisa dites itu kasih atau bukan, ukurannya apa Bapak Ibu? Kita lihat klik, perhatikan ayat ini. Ini loh Bapak Ibu, aku berkata kepadamu kasihlah siapa? Pak Bu yang dikasih Tuhan. Bentuk kasih orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah kasih kamu sudah. Sekarang yang menjadi pertanyaan, isi doa Bapak Ibu apa terhadap musuh Bapak Ibu? Pak Pendeta aku cueker Pak, wes gak kuat, gak bisa nahan Pak, kapan dia kesambar meledek? Loh, ada orang yang seperti itu. Ada orang Kristen menginginkan kematian musuhnya. Alkitab katakan, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi dia. Kata berdoa di sini adalah berbicara, memohon belas kasihan kepada Tuhan supaya orang yang bersangkutan mendapatkan kasih karunia Tuhan, bukan mendapatkan celaka dari Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa.